Baik, kita akan coba membuat 4 router antara autonomous system. Yang pertama kita ambil router dulu, bisa 4331 atau 2911, bebas, karena kita tidak akan memakai 5 router seperti tutorial sebelumnya. Ini saya sudah membuat catatan. Ini ASN 800, ini 700. Kita tambahkan router lagi 2 buah. Tambahkan switch, PC, dan kita tambahkan kabel. Cooper crossover. Kabel ini untuk otomatis saja, biar cepat. Baik, sekarang tampilannya seperti ini. Lalu kita coba tambahkan IP dulu. Oke, baik, seperti ini. Jadi kita coba tambahin dulu. Kita config CLI. Kita enable. Sebentar, coba kita tambahin ulang dulu. Dan now, enablekan semua router. Oke, kita konfigurasi yang di titik 10 dulu ya. Kita ketik config, seperti biasa kita ketik interface int gg01, karena kita mau mengarah ke bawah sini, ke switchnya langsung. Ketik IP address 192.168.10 itu 1. Jangan lupa subnet masknya. Kita ketik 0 shutdown atau no sh saja. Kita exit, kita ketik IP LAN 1. Ini bebas mau nama apa saja, bisa network 1 atau bebas sebagai penanda saja, asal jangan dispasi seperti ini. Oke, kita ketik network 192.168.10.0, karena network ujungnya jadi 0. Jangan lupa subnet. Kita ketik lagi default router 192.168.10.1. Kita exit, kita tes. Kalau mau di pause juga bisa, ini komennya. Sekarang kita tes DHCP pada PC 2. Oke, sukses. Kita atur yang sebelah sini juga, kita ulangi cara yang sama. Kita config interface gg01, karena ke bawah dia
tertulis GG01. Tik IP address 192.168.20.1. Seperti biasa, subnet itu jangan dilupakan. Tik no SH atau no shutdown juga bisa. Exit. Kalian dapat bebas mau berapa, bisa 203 juga. Saya buat 192 supaya contohnya mudah dipahami. Oke, sekarang lanjut IP DHCP pool LAN 2. Kita ketik seperti biasa network 192.168.20.0. Jangan lupa subnetnya. Oke, sekarang ketik default router 192.168.20.1. Kita tes DHCP-nya. Oke, berhasil. Sekarang kita hubungkan IP ke atas, ke router di atasnya. Kita coba yang di sini dulu. Kita coba namain routernya dulu, biar paham urutannya. Ini router 01. Kan ini router 2. Di sini router 4. Di sini router 3. Oke, kita sambungkan ke atas karena di antara dua kabel ini ada merah-merahnya. Ini antar kabel, jadi tambahkan 2 IP. Sekarang kita harus arahkan ke interface GG00 karena dia di atas pada router 1 ini. GG00. Kita ketik IP address 10.10.10.2. Karena saya buat di sini contohnya 10.10.2. Ini bisa jadi 30.30, tapi saya sudah buat 30 di atas atau 40. Asal di IP class yang sama seperti ini. 10.10.10.2. Subnetnya 252. No shutdown. Oh, exit. Dia masih merah karena yang di atas ini belum dihubungkan. Jadi kita config lagi. Klik interface yang di bawah router ini GG01. GG01. IP address 10.10.10.1. No shutdown. Sudah hijau. Kita yang sudah hijau sudah saling terhubung. Kita arahkan ke atas juga ini supaya saling terhubung pada router kedua ini. Interface GG00. Tik IP-nya. Karena di sini 11, saya buat 11 di sini. 11.11.11.2. 255, 255, 255, 252. No shutdown, exit. Sekarang kita atur yang router 4. Kita arahkan ke bawah juga supaya saling terhubung. Interface GG01. IP address 11.11.11.1. Itu biasa tambahkan subnetnya. No shutdown. Oke, sekarang kita sambungkan antar dua router ini. Kita ketik interface GG00. Karena di sampingnya 00, kita ketik 00 saja di router ketiga ini. IP
IP retro 30.30.30.1 no shutdown. Kita ketik interface GIG 00, ketik IP address 30.30.30.2 255.255.255 dengan no shutdown. Oke, sudah hijau keduanya. Sekarang kita buat pengaturan OSPF. OSPF khususnya untuk kedua router ini. Kita ambil router 1 dulu. Kita ketik router OSPF 1. Kita ambil jaringan lokalnya dulu, yaitu 192.168.10. Kita ketik network 192.168.10.0. kita pakai wildcard 000.255 area 1. Area 1 menunjukkan ini area lokal. Kalau 0 dia nggak berfungsi, jadi dia hanya penghubung saja kalau area 0 itu. Kita ketik network, kita ambil ke atasnya sekarang 10.10-nya 10.10.10.0, wildcardnya 000.3 area 0. Kita exit. Sekarang router sebelah, router 2 nya kita ketik router OSPF 1 network 11.11.11.0. bisa langsung di atas atau bisa langsung di bawah juga. Kita coba yang di lokalnya dulu, 192.168.20.0 wildcard mask .255 area 1. Kita ketik network lagi yang di atasnya, network 11.11.11.0 000.3 area 0. Kita exit. Karena kita atur OSPF di router ketiga dan 4, yang bedanya ini cuma satu, yaitu dia hanya menghubungkan yang di bawahnya saja. Router OSPF 1 kita ketik network 10.10.10.0.003 area 0. dia langsung nol saja karena dia hanya nyambungkan saja dari jaringan lokal di sini. Jadi kita ketik area 0 saja dari network 10.10.1 atau 10.10.0 yang dimaksud. Oke, langsung exit saja. Ini juga di sebelahnya router 4, router OSPF 1. Networknya ada di bawah sini, yang berarti 11.11.11.0 ya. 11.11.0. Wildcard mask area 0. Kita exit. Sekarang kita konfigurasi BGP-nya. Cara konfigurasi BGP yaitu ketik router BGP 700. Ini bisa bebas, bisa router BGP 1000, tergantung Anda bagaimana membuat ASN-nya. Kalau saya router BGP 700 saja, ini hanya contoh. Oke, kita enter, kita ketik neighbor 30.30.30.2. Kenapa 30.30.2? Karena ini neighbornya di router sini, yang terdekat di sebelah sampingnya, supaya kita saling berkomunikasi ke sebelah sini. Baik, ketik remote S800, yaitu router yang di sini, yang ASN 800, dan IP 30.30.2 ada di sini, yang berarti ini milik router sebelah sini.
enter, kita ketik network. Asal network kita berarti dari sini, yang di belakangnya, di bawah maksudnya, 10.10.10.0. ketik mask 255.255.255.252. kita exit. Sekarang kita atur BGP di sini, BGP 800. ketik router BGP 800. kita ketik neighbor 30.30.30.1 remote as 700, karena ini 700 di router sebelah kirinya, dan IP-nya di interface 00 milik router ketiga ini 30.30.30.1. Oke, sudah di up. Kita ketik network. Asal networknya dari 11.11.0 berarti 11.0. kita klik mask, subnetnya seperti 252. kita exit. Jadi sudah saling terhubung BGP nya. Sekarang kita redis reboot. Kita ketik dulu router OSPF1, bisa dimulai dari BGP 700 juga, bebas startnya mau dari mana dulu. Kalau saya router OSPF1 dulu, kita ketik redis reboot. Kalau yang dari OSPF1 itu redis rebootnya ada ke BGP, redis reboot BGP 700 subnets. Ketik redis reboot BGP 700 subnets, itu router ini. Enter, kita exit. Selanjutnya router BGP 700, kita redis reboot OSPF1, kita exit. Sekarang router sebelah, ulangi cara yang sama, redis rebootnya. Kita ketik router OSPF1 dulu, redis reboot BGP 800 subnets. Oke, exit router BGP 800, kita ketik redis reboot OSPF1, kita exit. Bisa di pause dulu ini kalau mau lihat keseluruhan komennya. Pastikan ini berfungsi IDHCP nya. Oke, kita ping dulu 192.168.20.2. Oke, lagi loading. Oke, berhasil kita ping. Dari komputer ini ke komputer ini telah berhasil kita ping. Sekarang kita coba ping ke komputer sini, dari komputer ini ke sini. Kita ping dulu. Ketik ping 192.168.10.2. karena titik 10 ini sebelah kirinya ya. Kita enter, dia langsung ngeping ada di sini. Kita bisa lacak urutan sinyal ini dikirim dari mana saja. Kita ketik tracer 192.168.10.2 dan bisa dilihat ada urutannya dari 192.168.20.1 mengarah 11 ke 30 lalu ke 10 dan 192.168.10.2 ke komputer ini. Kita exit, bukan exit ya, kita silang saja. Baik, itu saja tutorial routing antar autonomous system. Terima kasih sudah menonton.